bersama saya dan teman saya. Ini sedang bersama narasumber kami yang bernama Kakak Lia, dan dia akan menjelaskan bagaimana lahir dan berdirinya Kerajaan Kutai. Dan dengan Kakak Lia, bisa tolong menjelaskan? Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya itu Amalia Putri. Saya dari program studi dari bahasa Inggris. Jadi, gimana kerajaan Kutai itu bisa berdiri? Awalnya itu sebenarnya sejarahnya itu cukup panjang ya, berdirinya kerajaan Kutai. Tapi ditemukan sebuah prasasti, yaitu namanya Prasasti Yupa. Nah, dalam prasasti itu terdapat banyak sekali hal-hal tentang kerajaan Kutai. Di dalam prasasti ini ada tertulis nama rajanya. Jadi prasasti ini sudah ditafsirkan oleh ahli mitologi. Ya. Tertulis di situ ada nama rajanya, Raja Kudungga. Itu nama raja raja pertama kerajaan Kutai dan juga pendirinya, dan juga itu belum tersentuh oleh kebudayaan India. Kemudian di keturunan selanjutnya ada namanya Raja Aswawarman, Raja Mulawarman, yang mungkin namanya sekarang itu diabadikan di sebuah universitas ya, Universitas Mulawarman. Nah, di situ jadi namanya itu sudah tersentuh dengan kebudayaan Hindu oleh India. Terus salah satunya lagi di dalam prasasti Yupa itu tertulis ada banyak persembahan yang dilakukan oleh raja, yaitu dengan persembahan yang diberikan itu adalah emas yang jumlahnya itu cukup banyak. Tuh. Kemajuan kerajaan Kutai itu ya, ada beberapa aspek yang mendukung. Salah satunya yang pertama itu aspek sosial. Sosial? Ya, aspek sosial itu ditandai dengan adanya golongan terdidik, yaitu golongan yang menguasai bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta yang kurang lebih bahasanya tuh sama, agak-agak mirip sama bahasa Thailand itu, yang penulisannya tuh ya. Terus hurufnya tuh huruf Palawa. Kemudian pada saat itu kerajaan Mulawarman itu pemerintahannya itu cukup stabil, sehingga kekuatan besar dalam pengaruh kekuatan besar dalam memimpin kerajaan itu sangat terasa. Kemudian dari aspek ekonomi kita tahu ya bahwa Kalimantan Timur ini yang paling terkenal itu sungainya itu Sungai Mahakam, karena letaknya kebetulan di pinggir sungai ya. Jadi itu mudah gitu untuk melakukan bercocok tanam karena sumber airnya kan sangat mudah ya dijangkau. Kemudian ada juga yang beternak sapi dan berdagang kan bisa lewat untuk mobilitas bisa pakai kapal lewat di sungai. Iya, gitu. Beternak sapi juga ada karena selagi itu di dekat air pasti sumber makanan itu ada. Nah, kan itu, jadi itu salah satu aspeknya. Kemudian dari aspek agama kita tahu ya kalau kerajaan Kutai itu aspek agama Hindunya itu sangat kental. Jadi dulu itu diyakini ya, dulu itu raja-raja itu menganut agama Hindu Siwa yang bercampur dengan golongan Brahmana. Golongan Brahmana itu golongan yang paling atas dalam agama Hindu, itu kasta tertinggi. Itu sedangkan untuk rakyatnya itu bebas menganut agama Hindu dalam aliran lainnya. Jadi di Hindu itu ada beberapa aliran. Jadi kerajaan Kutai itu runtuhnya di tahun 1935. Pada saat itu dipimpin oleh Maharaja Dharma Setia. Jadi waktu itu Kutai itu dinyatakan runtuh karena perebutan kekuasaan antara kerajaan Kutai Martapura dan Kutai Kartanegara. Kutai Martapura itu yang pemeluk agama Hindu, sedangkan Kutai Kartanegara itu yang pemeluk agama Islam. Kemudian seiring berjalannya waktu itu lebih banyak yang menganut agama Islam daripada agama Hindu. Nah, karena itu juga sistemnya itu berubah menjadi kesultanan. Nah, maka dari itu salah satunya yang menyebabkan keruntuhan dari kerajaan Kutai. Oh, terima kasih banyak Kak untuk diwawancarai. Oh iya, sama-sama. Ya.
Dan itulah bagaimana kelahiran dan keruntuhan kerajaan Kutai. Terima kasih.